Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Manar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini menjadi anugerah yang terhebat ketika seorang yang beriman dimampukan oleh Allah untuk bangun di tengah malam, sujud yang panjang, diikuti oleh salat subuh berjamaah. Sungguh ini adalah kekuatan yang tidak diberikan kepada semua orang. Tentu hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang terpilih. Dengan beberapa fadilah salat subuh berjamaah, di antaranya barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka orang itu berada pada tanggunganku, kata Allah. Ini kan hadis qudsi ya. Berada pada jaminanku, berada pada tanggunganku. Subhanallah. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berilustrasi tentang salat subuh berjamaah, maka dia bagaikan salat semalaman. Ini sungguh luar biasa apresiasi yang diberikan oleh Rasulullah kepada orang-orang yang beriman, yang mungkin orang beriman terdiri dari dua: orang yang melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Yang pertama adalah tau'an. Tau'an itu artinya orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya atas dasar ketaatan. Tapi ketaatan itu sendiri datang dari keilmuan dan pemahaman. Iya benar ya Allah, iya benar ya Rasul bahwa sholat subuh bangun pagi itu baik. Lalu dia taat. Kenapa terbagi dua? Yang pertama karena ketaatan, karena ternyata ada bagian yang kedua au karhan. Karhan itu artinya, pernah dengar kata makruh? Apa artinya? Karhan, tau'an au karhan, baik dalam keadaan taat maupun dalam keadaan terpaksa. Wajar terpaksa, karena terkadang kita harus memaksakan diri, ya kan? Kalau kita tidak memaksakan diri, maka kita tidak akan berada pada habit. Kalau kita tidak berada pada habit, maka kita tidak akan pernah hebat. Habit itu kan kebiasaan. Untuk menuju kepada kebiasaan, maka kita harus membiasakan diri. Membiasakan diri itu perlu apa? Perlu memaksakan diri. Karena orang-orang yang beriman kalau selalu hidup berada pada atas hawa nafsunya saja, memanjakan hawa nafsu, menghantarkan seleranya, mungkin bapak saudara nggak bakal di sini.
masih tetap berada di tempat tidur dengan selimut yang tebal, dengan AC yang nyaman. Kok bapak saudara bisa meninggalkan itu semua? Bayangkan, kalau tidak atas nama Allah, kalau tidak bismillah, nggak bakal bisa. Makanya kalimat bismillah itu luar biasa, menjadi satu kekuatan motivasi yang sangat hebat bagi orang-orang yang beriman ketika seluruh gerak langkah dan aktivitasnya dari mulai bangun sampai tidur kembali selalu menghadirkan nama Allah. Maka ini adalah kekuatan yang dahsyat. Jadi ada dua macam ya, tau'an au karhan. Baik dalam keadaan taat, taat disebabkan karena ilmunya, disebabkan karena pemahamannya. Tapi kan tidak semua orang punya ilmu. Tapi kan tidak semua orang punya pemahaman. Tapi kan tidak semua orang pandai. Siapa yang berani mengatakan bahwa surga Allah itu hanya untuk orang berilmu? Enggak. Siapa yang berani mengatakan bahwa surga Allah itu hanya untuk orang pandai? Tidak. Ada di antara mereka yang dengan modal keimanannya, ya Rasul, aku tidak tahu apa-apa. Ya Rasul, aku tidak punya ilmu apa-apa. Ya Rasul, aku tidak punya kemampuan apa-apa. Ketika Rasul bertanya kepada saudara sahabat yang menyatakan begitu, lantas apa modalmu? Kata Rasul, apa modalmu? Apa yang kamu banggakan? Aku punya satu doang Rasul. Apa? Bahwa aku mencintai Allah dan aku mencintai engkau. Subhanallah. Apa Rasulullah bilang selanjutnya? Mungkin Rasulullah agak haru ya, karena ada orang Arab gunung yang punya modal cinta saja terhadap Allah, cinta terhadap Rasul, dan itu modal yang luar biasa. Bahkan di keterangan lain, orang Arab Baduy tersebut belum punya amalan-amalan yang baik dan dosa-dosanya masih banyak. Tapi ketika mengungkapkan sesuatu kepada Rasul bahwa aku modalku hanya mencintai Allah, modalku hanya mencintai Rasul, apa kata Rasulullah? Almar'u ma'aman ahabbah. Sesungguhnya orang di surga, sesungguhnya nanti orang di akhirat akan bersama-sama dengan orang yang dicintainya. Masya Allah. Berarti ya, orang Arab Baduy tadi dijaminkan oleh Rasulullah SAW bahwa dia akan bersama dengan Rasulullah. Karena apa? Aku hanya punya modal cinta terhadap Rasul. Maka pantas kalau di alam mahsyar nanti yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala hanya satu, yang matahari hanya sejengkal di atas kepala manusia, yang diterangkan dalam hadis bahwa mereka ada yang terkubur dengan keringatnya, ada yang berenang-renang dalam keringatnya disebabkan karena panasnya. Maka dalam naungan Allah Subhanahu wa taala yang di hari itu tidak ada naungan lagi, cuma 7 orang. Bukan 7 orang sih, 7 tipe orang. Benar Bu. Ternyata dalam naungan Allah yang mendapat kriteria yang pertama itu adalah Al-Imamul Adil. Seorang imam yang adil. Karena jujur saja
Jadi imam yang adil itu berat. Sudah dialami oleh Umar bin Khattab, sudah dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat-sahabat lainnya. Bahkan Umar bin Khattab ketika dia mendapat amanat untuk menjadi khalifah, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Umar bin Khattab menelungkupkan kepalanya seraya lututnya berada di atas kepalanya. Lututnya berada di atas kepalanya. Apa artinya? Betapa malunya, betapa aku takutnya, betapa aku tidak mampunya. Begitu gambarannya. Kalau ada orang yang menelungkupkan kepala, seraya kakinya naik dan kepalanya berada di bawah lututnya. Ya mungkin Umar bin Khattab tinggi ya, karena kan orang pendek seperti saya nggak bisa begitu. Tapi itu adalah simbol bahwa betapa merendahnya, betapa dia merasa bahwa apa? Takut kepada Allah. Ternyata Bapak Ibu, imam itu bukan hanya sekedar imam khalifah, bukan hanya sekedar memimpin negara atau presiden, bukan hanya sekedar imam yang ada di masjid untuk memimpin sholat, tapi ternyata disadari atau tidak, seluruh bapak-bapak yang sudah menikah, yang sudah berumah tangga, dia pun imam. Iya dong, imam. Kenapa bu? Kenapa? Suami itu imam. Mohon maaf ya kalau saya agak berlebih sedikit. Ternyata sholat itu bukan hanya di atas sajadah. Ternyata kita dituntut untuk merealisasikan sholat dalam kehidupan. Contoh ya Pak, ketika kita mengatakan seraya menghadap Allah Subhanahu wa taala dan mengangkat tangan selurus bahu, dan lisan kita mengatakan Allahu Akbar, Allah yang maha besar, berarti selain Allah kecil. Betapa hebatnya orang yang suka sholat, yang seraya mengatakan Allahu Akbar, ketika dia keluar dari masjid, seluruh apa yang menjadi pandangannya, seluruh apa yang ada dalam pikirannya, seluruh apa yang dia milikinya kecil. Kecuali Engkau saja Allah yang maha besar. Istrinya kecil, anaknya kecil, hartanya kecil, perusahaannya kecil, jabatannya kecil, semuanya kecil, kecuali hanya Allah saja. Apa nggak hebat tuh orang? Utangnya kecil, cicilannya gede, kecil. Cicilan selama masih hidup mah cicilan kecil, kecuali ente udah mati. Apa nggak hebat? Ya Allah, cucuku lagi lucu-lucunya. Allahu Akbar, kecil ya Allah. Kenapa kalau dianggap besar? Kalau dianggap besar, celaka. Tuh contohnya, seorang kakek yang ditinggalkan cucunya yang lagi lucu-lucunya 3-4 tahun, dia harus tertimpa reruntuhan.
Jika kakek tadi ingat Allahu Akbar, Allah, engkau yang besar, cucuku kecil. Seraya lisannya mengucapkan apa? Inna lillah, kami milik engkau ya Allah. Wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya cepat atau lambat kami akan kembali kepada engkau ya Allah. Sekarang cucuku duluan, selamat tinggal cucuku, tunggu kakek di surga ya, gitu. Nangis ya. Tapi nggak berkepanjangan, karena demi Allah, penderitaan di dunia ini, kesengsaraan di dunia ini hanya bisa diredakan air matanya oleh apa? Oleh ketauhidan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya imam di rumah, Masya Allah, harus begitu kuat. Ketika istrinya bertanya, setelah ngaji kan ibu suka nanya tuh ke bapak, nanyanya gini, ibu kan makmum, anak-anak di rumah kan makmum kita. Ketika mereka bertanya gini, ayah, ada apa? Aku mau bertanya ya. Jangan yang enggak-enggak deh. Kenapa? Ayah bisa enggak bawa aku dan anak-anak ke surga? Oh kan? Kalau makmum pertanyaannya kan gitu. Kira-kira kalau ibu nanya gitu, bapak jawabnya gimana? Terlepas dari jawaban apa yang keluar dari lisan bapak, mungkin macam-macam kan. Ada yang enggak aja loh, ada yang begitu. Nanyanya kok serem banget, ada juga yang begitu. Tapi mungkin seorang bapak ketika ditanya begitu, dia akan memalingkan wajahnya dan dia akan pergi meninggalkan ibu. Perginya kemana? Ke belakang rumah. Ngapain ke belakang rumah? Nangis. Kenapa nangis? Ya nangislah. Karena apa? Karena dia akan teriak kepada Allah, ya Allah jangankan bawa istri, ya Allah jangankan bawa anak, ya Allah jangankan bawa saudara, jangankan bawa adik-adik, bawa diriku aja ke surga belum tentu bisa. Tapi aku yakin ya Allah, siapapun berhak untuk menikmati surgamu, karena modalnya adalah ketakwaan. Maka mampukan kami ya Allah. Imam kan. Jadi kita semua bisa menjadi imam yang adil. Wah. Terus nyamperin ibunya lagi, iya mah, bismillah. Walaupun ayah bodoh, walaupun ayah miskin, walaupun ayah jelek, walaupun ayah hina di mata manusia, tapi belum tentu aku hina di mata Allah. Karena apa? Karena aku mau belajar sama ustadz, karena aku mau rajin ibadah, karena aku ingin menjadi pribadi-pribadi yang ikhlas. Insya Allah bisa mah. Oh, kalau udah begitu, istrinya juga menjadi solihah, anak-anaknya juga menjadi anak-anak soleh dan solehah dan taat dan berbakti kepada ayah ibunya. Tuh, boro-boro di sana, di dunianya pun sudah surga. Salat kan. Itu al-imamul adil. Al-imamul. Terus ada juga, kita lanjutkan ya, di naungan Allah itu ada siapa lagi? Ada kelompok orang yang apabila tangan kanannya berbuat kebaikan, jangankan saudaranya, jangankan temannya, jangankan tetangganya, tangan kirinya nggak tahu.
Itu kan cuma istilah ya Pak. Istilah. Betapa ikhlasnya itu orang disebabkan karena dia yakin bahwa Allah Maha mengetahui, maka dia tidak akan pernah sesumbar untuk kebaikannya. Karena apa? Karena Allah udah tahu. Tetangganya nggak tahu, nggak apa-apa. Keluarganya nggak tahu, nggak apa-apa. Betapa hebatnya lagi itu orang. Karena apa? Karena dia memiliki kekuatan keikhlasan yang sangat tinggi. Terhindar dari penyakit riya. Ternyata kalau tadi imam itu tercermin dalam sholat, ternyata penyakit riya pun terkikis habis oleh sholat. Ya kan Pak? Terutama sholat isya dan sholat subuh. Kenapa? Sangat ikhlas orang yang sholat isya dan sholat subuh. Dulu zaman Nabi sholat isya dan sholat subuh saja yang gelap. Enggak kayak sekarang banyak listrik, lampu-lampu, enggak kelihatan. Makanya orang-orang munafik tidak mau sholat isya dan sholat subuh bersama Nabi. Kata dia apa? Percuma. Loh kok kenapa percuma? Nabi kagak lihat. Nah, riya kan? Kalau udah riya Pak, Ibu, kalau udah pamer, kalau orang sudah show off, jangankan orang yang tidak pernah sholat, orang yang sholat pun celaka, kata Allah. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Tuh riya kan, yura'un, riya. Apalagi tegas Nabi, ini akhafu ma akhwafu alaikum syirkul asghar wa huwa riya. Sesungguhnya penyakit yang paling aku takuti adalah penyakit syirik kecil. Apa syirik kecil itu? Riya. Masya Aduh. Dan yang ketiga, di naungan Allah itu ada orang-orang, ada pemuda. Kalau bapak-bapak kagak aneh, ini pemuda sangat rajin ibadah. Padahal pemuda sama bapak-bapak sama kakek-kakek godaannya banyak pemuda. Tapi ini kok pemuda ini rajin ibadah. Berarti seorang pemuda yang tangguh, tidak tergoyahkan. Kalau bapak-bapak yang sudah pensiun tangguh tak tergoyahkan ke masjid ya wajar. Kalau pemuda kan luar biasa. Itu juga ketangguhan. Yang berikutnya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqatun bil masajid. Ada seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Ini layak kita maknai ya, masjid adalah sebuah kekuatan kebersamaan. Masjid adalah sebuah kekuatan institusi. Masjid adalah kekuatan orang-orang yang beriman yang fihi rijalun la tulhihim bai'un wala tijarah, yaitu orang-orang yang di dalamnya tidak terlalaikan oleh perniagaan dan perdagangan. Tidak orang-orang yang ngurus duit mulu dalam otaknya. Nggak begitu di masjid. Bahkan apa? Kalau ada orang mendekati masjid hanya untuk sepiring kurma di zaman Rasul,
Kalau ada orang mendekati Rasul karena hanya untuk sepiring kurma, itu hanya orang-orang munafik. Tapi justru orang-orang masjid itu adalah orang-orang yang siap berkorban. Yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan atas itu lebih baik dari tangan di bawah. Akibat hadis ini tidak dilaksanakan di posko-posko pengungsian, orang berantem berebut makanan. Sampai karena berantem maka makanan itu kebuang-buang. Udah sengsara rumahnya roboh, udah sengsara anggota keluarganya hilang, juga masih serakah berebut makanan. Padahal kalau dibagi juga sama, bahkan lebih kenyang. Hidup ini memang kalau tidak diatur oleh Islam, kalau tidak diatur oleh Allah, kalau tidak diatur oleh Rasul, kalau tidak diatur oleh agama, berat hidup ini. Tragis hidup ini. Bagaimana enggak tragis, Pak? Masa seorang ibu punya bayi semata wayangnya yang lagi disayang-sayang harus ketiban reruntuhan? Kan hebat. Coba kalau tidak ada tauhid, mungkin nangisnya nggak bakal berhenti. Coba kalau tidak ada Allah, mungkin penderitaannya berkepanjangan. Karena orang-orang yang beriman itu selalu fa'alaihi tawakkal wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Allah semuanya milik Engkau. Nih hartaku, nih istriku, nih anak-anakku, nih rumahku, ini semuanya pada hakikatnya milik Engkau ya Allah. Kalau Engkau mau ambil, Engkau yang berhak ya Allah. Ringankan, lapang dada kan. Maka itulah calon-calon surga. Berarti kalau mundur ke sininya itu adalah calon neraka yang bagaimana? Ya Allah, ini milikku. Ya Allah, aku takut ini habis. Ya Allah, aku takut ini dipinjam orang. Ya Allah, ini takut hilang. Oh, udah neraka kan? Yang lebih mundur lagi ke sini. Ya Allah, aku ambil tuh harta itu walaupun bukan punya aku. Ya Allah, aku rampok itu walaupun bukan hakku. Kan mundur lagi ke sini kan? Ya Allah, aku akan kumpulkan sebanyak-banyaknya walaupun bukan hakku tapi hak rakyatku aku kumpulin ya Allah. Lebih parah lagi kan? Semua. Udah gitu gilanya itu, gokilnya itu bukan disimpan di negaranya, disimpan di luar negeri. Orang-orang luar negeri yang menikmatinya. Jadilah rakyat-rakyat sengsara. Aduh, mau dibawa kemana? Emang hidup kamu 1000 tahun? Emang makanmu lebih dari sepiring? Masya Allah. Bukan? Jadi wajar kalau agama Islam mendidik untuk benar-benar mampu berkorban di jalan Allah. Latihan. Walaupun kamu berzakat, walaupun kamu berinfak, walaupun kamu bersedekah, aku nggak untung kata Allah. Walau kalian kikir, walaupun kalian mencuri, walaupun kalian korup, aku nggak rugi kata Allah. Semuanya untuk kalian.
hilang dari diri kita sifat serakah, maka kita adalah orang yang paling bahagia. Bagaimana menghilangkan serakah? Berkorban, melatih diri untuk berkorban, melatih diri untuk ngasih kepada saudara, berkorban, berlatih untuk mengasihi kepada tetangga, mengasihi kepada teman, tolong menolong. Itu latihannya. Hilang dari diri kita sifat serakah. Sebab ketahuilah saudaraku, orang yang serakah jangankan miskinnya, kaya rayanya sengsara. Serakah dari kata apa? Serakah dari kata apa? Surokoh. Siapa Surokoh? Surokoh itu CS-nya Abu Jahal. Yang ketika Abu Jahal sesumbar di hadapan para pembesar, siapa yang berani bawa Muhammad di hadapanku hidup atau matinya, 100 unta merah hadiah buatnya. Astaga. Mau tahu Pak 100 unta merah? Kalau hari ini senilai 100 unit mobil mewah. Kalau mobil mewah tidak kurang dari 5M. Sekarang berarti kali 100 saja. Wajar kalau Surokoh yang pertama kali loncat ke punggung kudanya, lalu lari sekencangnya untuk mengejar Muhammad. Surokoh namanya, serakah. Ya Allah, ingin mulai besok ya Allah, aku mau menolong saudaraku, aku mau menolong tetanggaku. Memang aku enggak kaya ya Allah, memang aku enggak berlebih ya Allah. Padahal kalau dihitung-hitung, jangankan untuk orang ya Allah, untuk keluargaku pun enggak cukup. Tapi aku tidak akan menyerah ya Allah, karena ini adalah perintahmu. Perintahmu pasti baik ya Allah. Silakan buktikan. Orang yang berani berkorban di jalan Allah, orang yang berani menolong Allah, Allah akan tolong dia. Oh, pantesan selama ini Allah tidak pernah nolong kita ya. Karena apa? Karena kita tidak pernah menolong Allah, tidak pernah menolong agama Allah, tidak pernah menolong orang yang kesusahan, tidak pernah menolong tetangga yang kekurangan, tidak pernah menolong teman-teman yang lagi sakit. Yang diurus dirinya sendiri saja. Mau surga dari mana kalau kita tidak berlatih? Subhanallah. Itulah Bapak Ibu buah dari sholat. Karena ternyata memang sholat itu jangan main-main. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Sesungguhnya yang pertama kali dipintai pertanggungjawaban seorang hamba di hadapan pengadilan Allah adalah sholatnya. Lalu Nabi mengatakan, jika sholatnya baik maka seluruh amalnya baik. Jika sholatnya rusak, seluruh amalnya rusak. Kok bisa Nabi? Ya, memang begitu. Dari mulai niat, dari mulai takbir, dari baca Al-Fatihah dan seterusnya, itu adalah miniatur kehidupan orang-orang yang beriman, yang betul-betul sangat bahagia di dunia wal akhirah. Demi Allah, salat itu. Yang sampai hari ini orang Jakarta belum percaya bahwa hidup dalam konsep sholat adalah hidup yang sangat luar biasa. Tadi aja udah dicontohkan. Kalau seorang suami, kalau seorang ayah di rumah sudah jadi imam, kan sholat imam, dan istri dan anak-anaknya adalah makmum, gak usah di sono surganya, di sini pun sudah surga, apalagi di sononya nanti. Subhanallah.
Pak hadirin sekalian, itulah perintah-perintah Allah dan Rasulnya yang tadi dikategorikan dua. Yang pertama tau'an, yang kedua karhan. Kalau tau'an atas dasar ketaatan, atas dasar keilmuan. Tapi kalaupun tidak atas dasar keilmuan, ya Allah, kami memang tidak tahu apa-apa, tapi hanya punya modal keimanan, berarti karhan, dalam keadaan terpaksa. Sama, yang penting kita bisa melakukannya, yang penting kita bisa memaksakan diri. Karena apa? Karena ternyata memang ibadah harus dipaksakan. Kalau kata orang Selipinya harus dipaksain. Doanya apa? Allahumma faksain. Pak Haji tuh kalau kagak dipaksain kagak bakal ke masjid. Enggak enak kok tidur. Kalau tangan ini kagak dipaksain gak bakal ngerogoh untuk yatim, gak bakal. Kalau nggak dipaksain. Ya latihan ya wajar, kalau yang namanya latihan kan dari yang kecil dulu ya. Jangan langsung kalau latihan nanti bahaya. Pertama yang dikeluarin yang receh. Itu kelas-kelasnya kelas TK ya kan. Besoknya yang dikeluarin yang lecek. Besoknya yang dikeluarin yang hijau. Besoknya yang dikeluarin yang biru. Besoknya yang dikeluarin yang merah. Tuh latihan tuh harus begini naik grafiknya, jangan turun. Nikmat hidup dalam kedekapan kasih sayang Allah dan Rasulnya. Betapa sebaliknya, betapa sengsaranya hidup di luar fitrah, di luar kasih sayang Allah, di luar keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Bapak Ibu bosan kan mendengar perkataan saya. Orang yang hidup dalam ridha Allah tidak usah kaya rayanya, miskinnya bahagia. Orang yang hidup dalam ridha Allah tidak usah, jangankan sehatnya, sakitnya indah. Orang yang hidup dalam ridha Allah, jangankan panjang umurnya, mati sekarang nggak apa-apa ya Allah. Pak, mati sekarang nggak apa-apa. Wajahnya begitu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kenapa? Bapak mau ke surga gak? Mas mau ke surga gak? Saya sering nanya gini, siapa yang mau ke surga angkat tangan? Nah. Siapa yang mau ke surga sekarang? Kenapa? Saya mah tetap aja. Siapa yang mau ke surga sekarang? Siapa yang mau ke surga? Nih. Siapa yang mau ke surga sekarang? Nih. Apa? Surga itu lebih cepat, lebih baik. Begitu. Apa sih yang yang bikin kita nggak mau mati itu apa? Istri, biarin aja, ntar juga ada yang nikahin lagi. Anak belum sekolah, belum kuliah, belum nggak ada yang biayain, tenang aja, ada masih dalam manar, tadi biayain. Emangnya Bapak Tuhan, semuanya serahkan pada Allah. Kita hanya usaha ya Pak ya, hanya usaha. Jangan membuat keputusan. Nih ya Allah, aku dorong cincau ya Allah. Aku tidak berani membuat keputusan. Aku harus dapat berapa? Itu urusanmu ya Allah. Itu yang bahagia itu begitu. Berusaha dan tidak berani membuat keputusan. Karena keputusan pada dasarnya ada di tangan Allah SWT. Nih ya Allah, aku cuma minum obat. Ini syariat ya Allah.
Kalau obat ini menyembuhkan, maka sesungguhnya Engkau yang menyembuhkan. Kalau Engkau tidak pernah menyembuhkan aku, obat pun tidak bakal ya Allah. Kan bahagia orang beriman. Semuanya jadi bahagia. Jangankan anugerahnya, musibahnya pun bisa bahagia. Karena apa? Karena kebaikan yang datang dari Allah tidak harus berupa kebaikan juga di mata kita. Bisa jadi kebaikan dari Allah harus berupa masalah di hadapan kita. Terima kasih ya Allah, aku diberi masalah. Dengan masalah ini aku dewasa. Dengan masalah ini aku berpikir. Bisa saja anugerah datang dari Allah berupa musibah di mata manusia. Terima kasih ya Allah, dengan musibah ini aku sadar. Pak, pilih Pak. Musibah yang menyadarkan, kesenangan yang melalaikan. Pilih. A. Musibah yang menyadarkan. B. Apa tadi? Kesenangan yang melalaikan. Pilih A, pilih B. Mana ada kesenangan yang menyadarkan. Subhanallah. Ia maunya sih kesenangan yang menyadarkan. Tapi jika terpaksa aku harus dapat musibah, tapi dengan musibah ini aku sadar, nggak peduli Allah. Karena kesadaran itu yang hadir justru itu mahal, dan itulah yang mensurgakan. Nah ya, itu saja. Nanti dibuka di rumah. PR nih. Surat Al-Hadid ayat 22, 23 dan 24. Al-Hadid itu nomor 57 suratnya. Ayatnya jadi 57, 22, 23, 24. Yakin orang yang paham ayat itu, itulah orang yang tidak akan pernah mengeluh. Itulah orang-orang yang tidak pernah kecewa. Dan merekalah orang-orang yang punya kekuatan untuk terus bahagia sampai akhir hayatnya insya Allah. Gak usah dibaca di sini ya, waktunya juga habis. Karena habis ini juga saya mau ke Cianjur. Mobil saya sudah penuh ya, bersama dengan teman-teman mengumpulkan segala sesuatu untuk kita kasihkan ke sana. Kenapa enggak? Sangat meringankan beban mereka insya Allah. Terima kasih. Mari terima kasih untuk tidak ada pertanyaan ya. Dan mari tutup dengan doa kafarah majelis. Namun sebelumnya kita garis bawahi bahwa seluruh ibadah yang kita lakukan akan membuahkan hasil kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan di dalamnya terdapat ampunan dari Allah atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Karena sesungguhnya surga bukan untuk orang-orang yang tidak pernah berbuat salah. Jika mereka berbuat salah dan bertobat, maka surga pun berhak diinjak oleh orang-orang seperti itu insya Allah. Semoga kita diberi kekuatan untuk meniti hari, merendah usia, selalu berada dalam jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Teruslah berdoa, teruslah sholat, teruslah bertawakal, teruslah berusaha. Insya Allah kita termasuk orang yang disayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.